Gue kuliah tuh teknik elektro. Jadi gue teknik elektro dan sebenarnya jurusan gue adalah teknik tenaga listrik. Jadi arus kuat kalau kita bilangnya kan. Jadi sebenarnya gue masuk banking itu di awal tantangan juga sih buat gue, dalam artian gue harus training yang di awal sebelum masuk itu kan kalau MT. Jadi kayak waktu itu gue di Singapura 6 minggu basically ya kelas semacam finance class gitu, betul, kelas kilat finance gitu. Dan itu ya basically gue harus belajar sesuatu yang belum pernah gue pelajarin, tapi ya seru juga sih. Maksudnya gue senang, gue mempelajari itu tidak dengan terpaksa atau gimana, karena emang dari dulu tuh gue selalu pengen tahu tentang finance, tapi gue nggak sempat belajarnya aja waktu kuliah karena gue bisa dibilang gue terlalu fokus dengan jurusan gue, dengan mata kuliah gue. Dan begitu dapat kesempatan untuk basically kan itu gue ikut kelas terus dibayarin sama company, terus belajar tentang finance, tentang consumer banking, corporate banking, everything in at once. Itu gue memanfaatkan itu sih bro. Jadi gue bener-bener kayak as if gue kuliah lagi. Jadi gue waktu itu yang bener-bener tiap malam gue habis dosennya, gue tuh tipe orang yang gue kalau di kelas mungkin gue nggak ngerti, kurang terlalu mengerti dosennya ngomong apa, tapi malamnya gue selalu ulangin catatan gue. Dan gue melakukan itu waktu zaman kuliah, gue melakukan itu tiap malam. Jadi kayak supaya make sure gue tuh oke, gue ngerti lah, gue kebayang dosennya lagi ngebahas tentang apa, dan kalau misalnya ada tanyaan gue bisa nanyain dia di pertemuan berikutnya gitu loh, kalau ada yang misalnya catatan gue kurang jelas atau gue kurang mengerti gitu. Nah approach yang sama gue juga lakukan waktu itu pas gue training yang di Singapura itu, yang finance class. Dan it's pretty, menurut gue sih challenging ya bro. Dari orang yang sama sekali nggak ngerti finance tapi harus belajar finance, tapi ujung-ujungnya gue merasa ya ini sesuatu yang bisa dipelajari. Jadi ya, dan sekarang gue lagi ngambil sertifikasi sebenarnya bro sekarang. Sertifikasi apa? Sertifikasi namanya FMVA, jadi Financial Modeling and Valuation Analysis. Jadi itu sebenarnya lebih ke arah dia ngebahas tentang M&A, leverage buyout, basically kayak mungkin gabungan corporate banking dan investment banking kali ya. Iya betul. Jadi gue merasa karena placement gue kan di consumer sebenarnya di MT program ini, tapi gue merasa gue pengen melengkapi diri gue dengan skill set lainnya. Makanya gue ngambil sertifikasi yang bukan merupakan pekerjaan gue gitu loh. Itu yang gue lagi lakukan sekarang sih. Gue lagi on the way, lagi kerja sertifikasinya nih bro. Benar. Jadi itu yang gue lakukan. Karena gue senang belajar finance, maksudnya kayak nggak selalu mudah dan nggak selalu enak-enak aja gitu, lancar-lancar aja. Tapi ya gue merasa gue senang aja gitu loh. Lo enjoy dengan finance ya? Gue enjoy gitu loh. Gue enjoy. Tapi gue tidak menyesali gue ngambil teknik waktu gue kuliah. Tapi apparently gue finance, karena menurut gue nggak tahu ya. Kalau menurut gue S1 itu membentuk cara berpikir lu sih, cara lu solve masalah gimana. Dan maksudnya regardless bendanya apa tuh bisa dipelajari menurut gue kalau lo emang mau ya. Jadi makanya gue percaya waktu gue pertama kali lihat, wah gue harus ikut kelas finance 6 minggu nih dari perusahaan gue, ya udah gue jalin aja. Maksudnya gue udah melakukan itu di teknik waktu gue kuliah. Ya kalau gue semangatnya sama, gue akan bisa juga belajar finance gitu. Pastilah. Kalau gue sih gitu. Pasti bagus sih, bagus. Gue juga sama lo. Justru gue backgroundnya finance kan. Gue kuliah banking and finance gitu. Oke. Kebalik ya kita ini ya. Iya, jadi kayak gue bener finance gitu. Tapi gue kerja sampai saat ini gitu ya, gue selalu di teknologi gitu. Jadi kayak bertolak belakang banget. Kayak gue masuk teknologi tuh gue benar-benar blank, nggak ngerti apa-apa gitu. Dan gue pernah gue benar-benar background finance. Jadi teknologi kan benar-benar yang bukan sesuatu yang kalau lo misalkan teknologi kan is very detail kan. Misalkan kayak coding gitu kan, system engineering gitu kan. Itu sesuatu yang nggak gampang lo untuk pelajarin kalau lo pengen tahu banget, dalam banget gitu, ya kan. Betul. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya yang lo tahu adalah konsep gitu. Gue sampai sekarang nggak pernah ngeliat coding gitu. Maksudnya pernah lihat, tapi gue nggak ngerti cara coding gitu, gue nggak ngerti gitu. Dan yang gue pelajarin tuh kita tuh sebenarnya, jadi walaupun begitu, gue pernah kerja di satu tempat lah ya, di banking juga, di French Bank. Waktu itu gue jadi head of IT, jadi gue kayak gue nggak ngerti
secara detail IT itu apa gitu. Gue cuma tahu kayak secara konsep ini yang gue harus lakuin dan gue mesti terapin governance ke tim gue dan gue harus ngelihat gimana tim gue tuh jagonya apa gitu. Menurut gue sih lumayan works ya, maksud gue walaupun lu bukan sesuatu, misalkan lu dulu teknik elektro, sekarang lu finance gitu ya. Lu bisa sukses, menurut gue lu bisa sukses banget mendadak di finance gitu. Yang sesuatu yang berbeda banget dari background lu gitu. Penting lu belajar aja udah terus. Betul bro. Kalau menurut gue selama lu ada kemauan ingin belajar ya, regardless di level apa, umur berapa, menurut gue sih kalau lu selama lu mau lu bisa gitu loh. Kalau menurut gue sih, gue percaya akan itu ya. Jadi itu semangat gue sih. Itu yang bikin gue misalnya gue menghadapi sesuatu yang sulit dan gue nggak ngerti-ngerti ya, gue selalu punya mindset kalau gue pernah bisa tamatin kuliah di elektro selama gue S1 ya, gue bisa belajar yang lain juga gitu loh. Elektro tuh menurut gue sih lumayan tertarik di elektro. Maksudnya gue sih nggak ngerti elektro ya, tapi gue sempat kepikiran gitu. Mungkin ini ide yang biasa aja gitu menurut orang elektro atau menurut siapa orang. Gue tuh kepikiran ya, kalau negara ini gitu atau kota ini gitu ya, kita isi misalnya setiap gedung ya dengan renewable energy. Itu gila bro, lu bayangin ya kalau misalkan kita bikin satu bisnis gitu ya, semuanya misalkan memakai renewable energy atau solar power, terus untuk lu ngehidupin listrik satu gedung gitu, diawali dengan satu gedung lah, terus habis itu the whole city gitu. Menurut gue tuh sick sih. Dan itu bakalan itu bisnis yang gokil gitu. Iya. Dan itu juga lebih environmentally friendly juga obviously, karena lu kan renewable kan. Maksudnya dia tidak menghasilkan polusi yang mungkin separah yang sekarang sumber-sumber tenaga yang tidak bisa diperbaharui gitu. Tapi kalau menurut gue sih kenapa selalu mentok tuh gara-gara mungkin arahannya belum ke arah sana politically. Kalau menurut gue gue nggak mau nyinggung pemerintah, tapi maksudnya dalam ini pengalaman gue sebagai orang yang belajar elektro selama kuliah ya bro. Kalau menurut gue itu spiritnya negara kita tuh belum ke arah sana gitu loh. Maksudnya kita masih ada bisa dibilang kepentingan lain yang mau kita lakukan dulu baru kita mikirin tentang renewable energy. Jadi agak sulit juga. Maksudnya gue dulu sebenarnya waktu kuliah itu gue pernah nulis paper tentang renewable dan skripsi gue sebenarnya tentang penghematan energi lah. Tapi renewable itu sesuatu yang selalu membuat gue tertarik. Dan dulu waktu gue kuliah, gue sempat pengen langsung ngambil S2 di bidang renewable energy dan gue pengen jadi ahli di renewable energy. Dulu itu pas kuliah itu mimpi gue gitu loh. Kalau ditanya sama orang lu pengen jadi apa, gue jawabnya itu. Tapi gue merasa kalau ini pendapat gue ya, ini nggak completely bener, tapi ini menurut gue, kalau gue ngambil itu, gue nggak bisa kerja di Indonesia menurut gue. Gue harus berada di negara yang emang mendukung program tersebut gitu. Iya benar. Karena basically gue kalau di sini ya bukan gue semuanya kembali ke uang ya bro, tapi maksudnya gue nggak bisa terlalu berbuat banyak lah kalau di sini. Paling mentok-mentok jadi apa gitu kan. Tapi kalau misalnya gue di negara yang emang aware dan conscious tentang hal-hal tersebut, ya they can use my knowledge and capability gitu loh. Itu sih. Dan gue mikirnya I want to have gue pengen punya karir di Indonesia dulu, jadinya ya makanya gue tidak melakukan itu. Setelah gue diskusi dengan orang tua gue dan gue juga mikir sendiri, menurut gue itu tidak bijak lah untuk gue lakukan sekarang ya. Jadi makanya hence I'm in banking now gitu. Apa yang membuat lo mau kerja di Indonesia gitu daripada di tempat lain gitu, di negara lain di US? Sebenarnya gue pengen untuk punya pengalaman di luar negeri ya, bro. Maksudnya bukan gue nggak mau sama sekali, cuman kalau mikirin jangka panjang, gue merasa ya, maksudnya orang tua gue di sini juga dan bergala ya. Gue mengerti bahwa sejauh apapun gue mengejar karir gue, ujung-ujungnya nanti gue akan harus take care orang tua gue kan. Betul. Jadi maksudnya gue nggak bisa seenaknya, yuk maaf pak kita pindah aja ke Amerika gitu. Kayaknya mereka juga pengen, aduh rumah gue di Indonesia gitu loh. Jadi makanya itu juga gue udah sering ngobrol sama orang tua gue dan basically kalau yang gue tangkap mereka itu mendukung apapun rencana gue. Jadi mereka sebenarnya tidak melarang gue, tapi gue justru dari situ gue merasa punya ya I think gue kalau mau keluar negeri beberapa tahun boleh, tapi ujung-ujungnya hidup gue tuh di sini gitu loh. Lo akan balik lagi gitu. Gue akan balik lagi, betul. Itu sih sebenarnya untuk sampai sekarang target gue adalah seperti itu sih. Tapi apa yang lu cari? Maksud gue kalau gue boleh tahu gitu, lu
pengen jadi apa gitu? Misalkan 10 tahun. Apa yang lu cari gitu dalam dunia, dalam ya karir atau dalam apa yang lu cari lah gitu? Pertanyaannya sama kayak bio di interview ini bro. Iya. Kalau gue lagi gue tuh baru ikut yang seleksi program MT yang buat 2 tahun di luar negeri gitu. Dan pertanyaannya similarly kayak gitu. Jadi itu interview pasti nanya orang karena lu misalkan lu pengen hire orang kan. Lu pengen tahu nih orang ambisinya tuh di mana. Dia berpikir sampai sejauh mana apa yang mereka pengen cari. Kita pengen tahu ujungnya gitu. Lu misalkan lu hire orang nih, lu interview orang, lu pengen tahu nih orang nih ujungnya di mana gitu, yang di dalam otaknya dia gitu. Betul. Kalau gue sih sebenarnya pada saat ini gue tidak mau mengunci pilihan gue ya. Maksudnya gue tidak mau let's say gue harus di banking nih, gue harus menjadi level VP atau apa gitu. Gue nggak mau dipatok sama itu. Tapi menurut gue sih mungkin terkesan klise ya, tapi gue selalu pengen melakukan yang terbaik di hal apapun yang gue lakukan. Jadi bokap gue waktu dulu pertama kali gue mau kerja itu dia cuma berpesan kalau misalnya di dunia kerja itu yang paling penting adalah kamu dikasih tanggung jawab ya, kamu kerjakan 100% gitu. Itu pesan yang gue selalu ingat dari bokap gue. Jadi itu sebenarnya yang gue tanamkan sama diri gue. Dan kalau lu tanya 10 tahun lagi gue mau jadi apa, sebenarnya gue juga belum tahu apakah gue akan di banking industry atau enggak untuk selama itu. Gue belum tahu gue bakal mendalami apa, tapi whatever that is, gue pengen dianggap sebagai salah satu expert di bidang gue yang gue tekuni nanti gitu. Iya benar. Gue nggak tahu dalam 10 tahun itu akan terrealisasi atau enggak ya, tapi kan boleh dong gue punya target untuk diri gue sendiri gitu. Kalau ngelihat dari sekarang kayaknya arahnya gue ke consumer banking. Jadi maksudnya something related with digital dan digitalization customer journey yang gitu-gitulah. Tapi siapa tahu juga kan nanti pas gue udah selesai dari program gue yang 2 tahun itu, gue ditawarin sama di scope kerjaan lain, dan kalau emang cocok ya bisa jadi gue ambil dan malah gue ke Petu ya, siapa yang tahu juga kan bro. Jadi gue tidak pengen mematok di satu posisi atau satu jabatan tertentu sih. Tapi selama gue melakukan yang terbaik, menurut gue itu akan ngikutin aja gitu loh. Kalau menurut gue ya, gue percaya akan itu sih. Betul. Lu masih lu harus mencoba banyak hal juga gitu. Lu pengen mencoba banyak hal sampai lu kayak di satu titik mungkin lu ketemu, nah ini gue nih gitu. Gue bakal di sini gitu kan. Benar tuh, lu harus mencoba gitu. Gue kenapa milih consumer banking tuh sebenarnya karena yang seperti lo bilang, gue ya pada saat waktu ini menurut gue aspek dari banking yang gue paling cocok dan senang dan kerjaan yang paling gue suka ya consumer banking gitu loh, retail banking, consumer banking. Tapi kan kembali itu dari pengalaman gue sebagai MT selama 2 tahun. Gue nggak tahu nanti kedepannya akan gimana kan, apakah gue akan dapat kesempatan bekerja dengan tim lain untuk mendeploy sesuatu, terus gue jadi tertarik, kayaknya gue pengen nyoba ini nih, terus misalnya gue ditawarin di situ, my career path change, kan itu bisa aja gitu. Gue nggak nutup kemungkinan ke situ sih. Jadi again, selama gue melakukan yang terbaik, kayaknya gue tidak akan menyesal sih bro. Benar. Ada satu itu ada satu kayak apa ya, moto lah, ada satu advice lah dari satu orang yang gue suka banget lah, namanya Jack Welch. Lu pernah dengar gak? Jack Welch yang tuh GE kan dia? Iya, yang GE. Dia membuat General Electric tuh naik benar-benar gila-gilaan itu Jack Welch. Dia bilang advice dia untuk karir adalah the most dangerous zone is comfort zone. Betul. Jadi lo tuh harus selalu keluar dari zona nyaman lo gitu. Karena kalau lo udah once lo di zona nyaman lo, udah enak nih di sini kan, lo gak akan berkembang. Lo udah enak gitu. Benar. Lo harus kayak always challenge yourself gitu for something new. Akhirnya lo learn something new and you will find something new gitu. Itu menurut gue advice yang keren banget sih untuk ya apalagi di dunia karir ya. Kita sama dunia karir. Tapi lo pernah kepikiran gak? Gue mungkin orangnya gue introvert dan terlalu pemikir gitu ya. Jadi ini gue juga sebenarnya belajar dari satu buku yang gue baca gitu. Sebenarnya kita tuh hidup ya, kita kadang-kadang lo kerja, lo punya project pasti kan, bikin project inilah, project itu gitu ya kan. Betul. Nah kenapa enggak kita juga berpikir kita membuat project untuk diri kita gitu. Misalkan dalam 10 tahun atau lu membuat project dalam diri lu dalam the next 10 years or next 15 years, lu mau jadi apa? Dan untuk menjadi itu, setiap tahun apa yang lu harus achieve gitu. Dan selama lu on track, lu akan melakukan itu. Seperti kayak lu ngerjain project lah, lu ada kayak weekly meeting, ada timeline, ada milestone gitu. Iya, lu harus ada milestone. Kayak setiap tahun gua harus menjadi apa gitu. Lu bangun tidur menjadi orang yang lebih baik gitu. Lu kayak step up the ladder every day gitu. Lu bayangin lu bisa step up the ladder jadi orang yang lebih berkembang setiap hari.
lu dalam 10 tahun jadi apa gitu. Betul sih. Gue setuju sih dengan itu, bro. Maksudnya selain kita kerja buat perusahaan ya dan buat tim kita juga itu menurut gue nggak kalah penting sih. Kita harus bisa bikin strategi juga untuk diri kita yang lo bilang tadi project itu. Gue setuju sih dengan itu. Dan selama ini gue nggak pernah actually punya gambaran konkret, tapi mungkin setelah gue ngobrol sama lo ini, menurut gue itu sesuatu yang bisa gue lakukan sih. Misalnya benar-benar set out gue tahun ini pengen jadi apa, tahun depan gue pengen achieve apa, dan dalam 5 tahun gue pengen kayak apa. Dan walaupun masih blurry dan gue nggak tahu gue bakalan di ranah mana atau di perusahaan mana, tapi ya menurut gue itu sesuatu yang bisa dirancang lah, seperti yang lo bilang tadi. Bener. Gue sebenarnya udah akhirnya gue menemukan lah, mungkin 2 tahun yang lalu gitu, apa yang gue mau gitu kan. Setelah hidup berapa lama gitu, 30 tahunan lebih, akhirnya gue menemukan apa yang gue mau gitu. Dan gue berusaha untuk mendapatkan itu gitu sekarang. Jadi sebenarnya yang gue mau tuh simple ternyata, yang gue mau gitu, yang benar-benar yang gue sukain gitu kan. Gue pengen pensiun cepet udah pasti. Misalkan umur 45 gitu gue pensiun, karena gue nggak mau spend half of my life working gitu. Cari duit gitu, working and cari duit, work for money gitu. Itu nggak mau. Gue pengen half of my life helping other people gitu. Jadi kayak lu punya setengah hidup lu cari duit, setengah hidup lu lagi ngebantuin orang lain gitu. Udah, lu mau ngapain lagi hidup gitu kalau nggak selain ngebantuin orang, menurut gue ya. Jadi kalau misalkan gue kerja sampai 55 atau sampai 60, gue nggak punya banyak waktu tuh untuk melakukan itu. Gue lebih banyak, jadi mungkin 70% hidup gue kerja, 30%-nya lagi mungkin ngebantuin orang gitu. Kenapa nggak kita bikin 50-50 gitu. Nah makanya sebenarnya untuk salah satu mencapai itu, ya lo harus financially independent gitu. Jadi makanya banyak hal yang di sisi investment apa, gue benar-benar kayak ketat gitu, benar-benar disiplin. Gue nggak boleh spend ini spend itu in the next kayak 10-15 years gitu, supaya investment gue bagus. Habis itu gue bisa financial freedom, gue punya waktu setiap hari untuk ya social responsibility gitu. Itu sih kalau misalkan gue bisa dapat, gue bakalan happy gitu. Itu doang, gue nggak mau jadi apa. Kalau iya, itu keren sih. Tapi maksudnya gue merasa kalau seperti itu kan lo juga jadi seseorang yang bermanfaat, buat keberadaan lo menjadi bermanfaat buat orang-orang di sekitar lo gitu loh. Iya. Tentu kita nggak bisa bantu semua orang ya, tapi nggak bisa. At least di tempat yang kita di tempat di mana kita berada, kalau kita bisa melakukan itu yang lo bilang tadi, social responsibility, basically membantu sebisa kita, menurut gue itu hal yang oke banget sih. Sekarang sih kita bisa mulai dari sekarang. Kita bisa mungkin di waktu yang sibuk ini akhirnya kita bisa nyumbang uang atau nyumbang baju gitu kan. Bagi gue tapi nggak cukup gitu. Kayak nggak tahu kenapa lah. Kayak itu kayak jalan pintas aja. Kalau kayak lo nyumbang duit aja gitu, lo pakai aplikasi apa gitu, Gojek kan bisa nyumbang gitu kan. Itu kayak gue harus nyumbang lah gitu ya kan, memang udah harus. Tapi kalau lo spend your time gitu ya kan, untuk bener-bener lo mikirin nih, misalkan lo pensiun nih gitu ya umur 45, lo pikirin nih bener-bener, lo research, oh ini yang dibutuhin, lo menyelesaikan masalah solusi misalkan di satu komunitas gitu kan. Nah itu sih yang gue pengen tuh sebenarnya tuh kalau kesampaian. Semoga sih bro, kalau niat baik sih pasti ada jalannya lah kalau menurut gue. Gimana pun juga itu tujuan yang sangat oke sih. Kalau arah lo udah kesana, menurut gue itu pasti akan ada jalannya lah nanti. Kalau menurut gue sih gitu ya.